Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh teman-teman BEM seluruh Indonesia, teman-teman alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, Aliansi Rakyat Menggugat, emak-emak aspirasi, jaringan aktivis pro demokrasi, dan aktivis nasionalis dan Islam. Pertanyaannya cuma satu. Ada apa di PDIP? Mengapa Ibu Megawati akhir-akhir ini kelihatan berang, bahkan terhadap kader-kadernya sendiri dan pihak istana? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi menjawabnya jelas tak gampang. Menjelang Pilpres yang sebetulnya masih lama, 2024, dan Presiden Jokowi sebagai presiden pilihan masih sehat walafiat. Jadi menurut saya pada dasarnya belum waktunya kita bicara tentang Pilpres, tentang pergantian presiden dan lain-lain. Tapi tanah air sudah demam. Bahkan sejak tahun lalu, tahun 2020 pun ketika Jokowi baru mulai periodenya yang kedua, orang sudah bicara tentang 3 periode buat Presiden Jokowi atau tambahan waktu sampai tahun 2027. Seolah-olah waktu yang ada ini, yang waktu itu masih 5 tahun hampir, tidak ada gunanya dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Jadi dibutuhkan tambahan waktu atau tambahan 1 periode. Ini tidak sehat dalam urusan kenegaraan. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Tahun 2024 jelas menarik. Karena pada saat itu, kalau kita berjalan secara konstitusional, ikut konstitusi, ikut aturan yang berlaku, maka 2024 tidak ada incumbent. Persis seperti tahun 2014 ketika Susilo Bambang Yudhoyono selesai periode kepresidenannya. Itu akan sangat menarik karena masa depan bisa dibicarakan lagi dengan lebih tenang, dengan lebih jernih dan objektif. Apakah kita akan ikut dengan apa yang sudah berjalan ini, masa depan yang telah digariskan oleh lembaga-lembaga internasional superkuasa, para investor dan kreditor, atau kita menuliskan masa depannya sendiri mulai 2024. Kita sudah beberapa kali sampai ke persimpangan ini. Pertama masih di zaman penjajahan dulu. Pada tahun 1928, ketika para pemuda pada waktu itu mengadakan Kongres Pemuda dan menghasilkan Sumpah Pemuda. 1 tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Artinya apa yang digariskan oleh kolonial, oleh penjajahnya Belanda, Company, tidak diikuti oleh rakyat Indonesia.
Kemudian pada tahun 45 ketika Bung Karno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ketika Jepang baru saja menyerah, itu juga tidak sesuai dengan keinginan penjajahnya dan tentara sekutu yang memenangi Perang Dunia Kedua. Mereka ingin mengembalikan Indonesia kepada Belanda, tapi Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya sebagai penyempurnaan dari perjuangan yang panjang yang berjalan hampir sejak penjajahan itu datang, 350 tahun. Nah, itu akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya ketika kita bicara tentang roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial, karya fundamental Ishak Rafiq yang dulu tahun 2014 sebetulnya dipersembahkan buat presiden pilihan rakyat Joko Widodo dan kabinet bentukannya. Nah, sekarang mari kita mulai bicara tentang PDIP, Ibu Megawati yang mengendalikan partai ini, telah membawa partai ini memenangi pemilu, boleh dibilang sejak reformasi. Nah, kali ini partai pemenang pemilu ini resah, gundah sendiri karena ada anasir-anasir di dalam partainya yang ingin menelikung hak prerogatif Ibu Megawati dalam pencalonan presiden. Sebagian tidak menginginkan Puan Maharani yang diinginkan oleh Ibu Mega. Istana menyodorkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang mesti diusung PDIP. Dan para booster, juga lembaga-lembaga survei ikut menghangatkan suasana ini, kadang-kadang membuatnya menggigil. Jadi PDIP dibuat temam oleh keadaan ini. Megawati pengendali partai banteng ini berang, seperti terlihat di media massa, medsos yang juga dilansir ke YouTube. Semua boosters dan surveyors memposisikan Ganjar jauh tinggi di atas semua, bahkan di atas Anies Baswedan, Gubernur DKI, di atas Prabowo Subianto, di atas AHY, Erick Thohir, dan lain-lain. Dan di sisi lain, mereka memposisikan Puan Maharani, capres yang diinginkan Megawati Soekarno Putri, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Diposisikan jauh di bawah dan dianggap apabila Puan dicalonkan maka suara PDIP akan anjlok
Sedang kalau mencalonkan Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah ini nantinya sekarang masih menjabat, maka suara PDIP akan meningkat. Dugaan-dugaan seperti ini yang mencoba menekan, tidak dipercaya oleh Megawati. Bahkan dia menghimbau agar semua partai mengabaikan saja hasil-hasil survei tersebut. Sedang para pengamat sudah lama menganggap bahwa survei menjelang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan apapun adalah bisnis murni. Semuanya bisa diatur sesuai pesanan. Nah, dalam tataran ini nampaknya Ibu Mega bisa dipercaya. Mega bukan tidak punya pengalaman dalam urusan ini. Dan Mega bukan pertama kali ditekan dalam urusan ini. Dulu ketika mencalonkan Joko Widodo, Megawati awalnya menolak keras mantan wali kota Solo ini belum selesai masa jabatannya sebagai wali kota, diboyong ke Jakarta untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur DKI. Dia dipasangkan dengan Ahok dari Gerindra. PDIP sendiri buat Jokowi bukanlah partai baru. Jokowi adalah kader PDIP. Tapi Mega waktu itu menolak. Cuma karena tekanan dari kanan kiri dan hasil-hasil survei dan para buzzer, Mega menyerah. Tapi Jokowi memang orang yang tepat. Sehingga pada saat itu Jokowi terpilih memenangi Pilpres melawan Prabowo Subianto. Tempatnya yang kosong setelah dia terpilih sebagai gubernur, sebagai presiden Republik Indonesia, harus diisi lagi. PDIP jelas menginginkan posisi itu. Maka partai banteng ini mengadakan seleksi untuk bisa dicalonkan sebagai gubernur DKI pengganti Jokowi melawan Anies Baswedan. Tapi sebagian kader-kadernya dan istana pemerintah pusat menginginkan Ahok dicalonkan oleh PDIP bersama Gerindra. Semua survei pada saat itu memenangkan Ahok jauh di atas Anies Baswedan yang merupakan tokoh intelektual yang santun, mantan rektor Paramadina dan mantan Menteri Pendidikan pada periode pertama Jokowi JK. Prestasinya juga luar biasa sebagai Menteri Pendidikan. Inilah yang dilawan Ahok. Apa yang terjadi kemudian? Ahok keok. Menjadi aib buat PDIP, partai pemenang pemilu ini. Pada saat itu Ahok yang dicalonkan itu tidak dipercaya oleh
oleh Megawati. Tidak dipercaya bisa memenangi pemilihan melawan Anies. Sebagai ketua partai berpengalaman dalam tekanan, pasti Ibu Mega tahu bahwa penduduk Jakarta, rakyat kecil pribumi Jakarta menolak Ahok. Apa pasal? Karena selama 1 tahun menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, Ahok melakukan penggusuran yang luar biasa kejam. Kampung-kampung rakyat kecil pribumi dari Kampung Pulau Jakarta Timur, Bukit Dugri Jakarta Selatan, sampai Kampung Nelayan Jakarta Utara diratakan Ahok. 8.215 kakak kehilangan rumah tanpa ganti rugi. Menurut catatan Lius Sungharisma, seorang aktivis Tionghoa. Dan ini jelas diketahui, dan ini akan menjadi faktor yang akan membawa Ahok karam. Apalagi mulutnya yang kasar, yang menyakiti rakyat kecil dan menyakiti ulama, dan mencoba mengajari umat Islam bagaimana menjalankan ajaran Al-Quran. Survei-survei itu tidak mengangkat ini. Tapi manakala Ahok sudah resmi menjadi cagup dari PDIP, aib itu dibongkar. Hal yang sama bisa menimpa Ganjar Pranowo. Sekarang surveyor dan para booster itu tidak bicara tentang aibnya Ganjar, kegagalannya dan lain sebagainya. Tidak bicara. Tapi nanti Ibu Mega pasti tahu, ketika PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai RI 1 misalnya, maka pada saat itu aib Ganjar akan dibongkar. Kegemarannya nonton film porno yang dinyatakan terang-terangan kepada publik akan jadi gorengan yang luar biasa nikmat. Juga peristiwa Kendeng ketika Ganjar berpihak kepada pabrik semen berhadapan dengan petani Kendeng. Lalu juga keberpihakannya kepada pengusaha marmer, pabrik marmer di Desa Wadas yang membuat petani Wadas meradang, marah akibat gusuran dan penangkapan. Ini tak akan dibiarkan oleh lawan-lawannya nanti. Sekarang belum. Itu sebabnya menurut saya kali ini Megawati tidak akan menyerah. Apa pasal? Ada 2. Yang pertama adalah Megawati tidak terlalu percaya bahwa Ganjar bisa membawa kemenangan pada Pilpres 2024. Karena berbagai kegagalannya itu. Apalagi data BPS menunjukkan bahwa Jawa Tengah di tangan Ganjar menjadi provinsi termiskin. Sehingga Iwan Sumule,
Ketua Umum Prodem berbicara keras, yang gini mau jadi presiden. Artinya ada penolakan yang luar biasa. Orang melihat kenyataan. Lalu yang kedua adalah Ganjar, seperti dikatakan oleh Tony Rashid, pengamat politik, bahwa Ganjar Pranowo ini, Gubernur Jateng, yang diinginkan oleh Jokowi, pihak istana, adalah ancaman bagi terah Soekarno. Bila Ganjar jadi, apalagi nantinya menguasai partai PDIP karena terjadinya perpecahan di dalam, dan keluarga Soekarno, percayalah, bisa bernasib mirip dengan keluarga Soeharto di Golkar, keluarga Gus Dur di PKB. Dan kalau Muldoko berhasil merebut Partai Demokrat, maka keluarga SBY pun akan mengalami nasib serupa. Itulah yang tidak diinginkan Ibu Mega, Ketua Partai Banteng. Sedangkan Puan Maharani bukanlah orang yang tidak dikenal di dunia politik. Walaupun kata surveyor namanya tidak bunyi di ranah politik, tapi de facto Puan adalah Ketua DPR RI. Dan dalam urusan ini masih terbuka pula koalisi dengan partai lain. Dan yang ketiga, dalam mengurus negara ini tidaklah sendirian Puan mengurusnya, tapi ini adalah kerja manajemen, kerja tim. Jadi bila Puan Maharani mampu memanage ini, mendapatkan orang-orang hebat untuk mengelola negara, menteri-menteri dan lain sebagainya yang bagus-bagus, maka negara ini akan sampai ke tujuannya, adil makmur. Dan ada lagi yang dilupakan orang, bahwa PDIP adalah pemenang pemilu. Mesin partainya seperti yang sudah-sudah adalah mesin partai yang dahsyat, yang hidup, yang telah memenangkan Jokowi, memenangkan pemilihan gubernur di mana-mana, dan kini memiliki 22% suara di DPR. Artinya kalau dia mau melenggang sendiri pun, PDIP adalah satu-satunya partai bila electoral threshold 20% dipertahankan. PDIP tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun untuk mencalonkannya. Jadi adalah salah besar menekan Megawati saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.